Cek. Halo sobat nih. Kita gas lagi dah lah profil. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Ya, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Lee Seok-gi dan juga Dong Lee akan berpisah, di mana Dong Lee dia akan pulang ke sekte, sedangkan Lee Seok-gi dia akan pergi menuju medan perang yang selanjutnya. Karena memang saat ini di sudut lainnya, boom, murid-murid dari sekte Mo mereka dan juga yang lainnya masih menghadapi monster ini. Di mana monster ini sangat kuat, bahkan terlalu kuat untuk mereka, para player-player level rendah. Walaupun mereka dapat terus dibangkitkan, tapi tetap saja ini sangat amat menyakitkan bagi para player-player ini. Karena ternyata ada sebuah kebijakan di dalam dunia Tian Xuan, rasa sakit yang didapatkan player di dalam sebuah game akan mempengaruhi rasa sakit mulai di dalam tubuh fisik utama. Walaupun memang damage-nya cuma 10%, tapi tetap saja ini sangat menyakitkan, apalagi dilakukan terus berulang-ulang. Bahkan rasa sakit itu juga telah memaksa membuat sebanyak 20% player memutuskan untuk lockout dan juga meninggalkan event ini. Lagi pula orang gila mana yang mau terus merasakan rasa sakit di dalam sebuah game, ucap dari Nona ini. Apalagi saat ini para player lagi dan lagi mereka juga harus menghadapi teknik pamungkas yang berulang-ulang digunakan oleh iblis itu yang membuat mereka semua sungguh sangat frustasi. Tidak, jangan teknik ini lagi. Game ini sangat gila, ucap dari para player-player ini. Bahkan saat ini Nona Lin, dia merasa kalau dirinya sungguh tidak sanggup lagi jika dia harus terus dibangkitkan ulang untuk kesekian kalinya. Begitu juga dengan gadis Sultan ini. Dia sangat frustasi dan dia juga bersumpah akan mencari tahu siapa developer dari game ini. Apakah itu Garena FF? Jika itu benar, maka dia harus pergi membelinya nanti dan dia juga harus menghapuskan karakter jahat ini, ucap dari gadis itu. Sedangkan untuk gadis duhai ini, dia hanya bisa pasrah karena memang game ini benar-benar sangat amat mengerikan dan juga menyakitkan. Namun beberapa saat kemudian, sebelum serangan itu datang di sini, terjadi sebuah ledakan keras yang mengejutkan, letupan yang cukup untuk dapat menghentikan serangan dari iblis itu yang mengejutkan bagi mereka semua tentang siapa yang dapat mematahkan serangan itu. Namun ketika mereka melihat kalau ternyata itu adalah Lee Seok-gi, membuat mereka semua langsung bersorak-sorak. Sedangkan untuk Lee Seok-gi sendiri, dia pun paham apa yang dirasakan oleh para player-player ini. Karena memang sebelumnya dia pernah menjadi seorang player. Dunia Tian Xuan memang sangat nyata, sangat bagus untuk para player dan juga sangat amat menyakitkan pula, ucap dari Lee Seok-gi. Dan untuk Lee Han, ketika dia melihat kemunculan dari Lee Seok-gi, membuatnya sungguh kagum karena saat ini dia dapat merasakan hawa keberadaan Lee Seok-gi sangat tipis yang membuatnya pun sadar kalau saat ini Lee Seok-gi udah ada di rank 7. Ini auranya terasa sangat tipis. Dan terakhir kali aku melihatnya, dia tidak seperti ini, ucap dari Lin A. Sedangkan untuk Lee Seok-gi, dia pun melirik ke arah iblis itu dan mencari di mana Yue dan juga yang lainnya. Dan setelah mencari ke sekeliling, barulah dia tahu kalau ternyata Yue dan juga yang lainnya telah diamankan oleh bocah Lin ini di pojok sana. Sedangkan untuk Lin, dia pun berujar, Master Sekte lu, karena kau sudah ada di sini, maka aku akan pergi ya, ucap dari dirinya. Tapi tidak, diam dan tunggu di sana, sambut dari Lee Seok-gi yang membuat bocah Lin dia langsung keringat dingin dong. Dia takut kalau Lee Seok-gi akan menghajarnya nanti. Tunggu di sana dan aku akan menyelesaikan ini dulu dan barulah kita bicara, ucap dari Lee Seok-gi yang membuat bocah Lin jadi tambah panik. Sedangkan untuk Lee Seok-gi, dia pun kini melesat ke arah iblis itu yang membuat iblis itu yang melihat Lee Seok-gi datang, dia pun kesal dan dia pun berujar, dari mana datangnya manusia rank 7 ini? Apakah kau pikir kau dapat menghentikanku? Tidak, ucap dari iblis itu sembari menyiapkan serangannya. Dan serangannya memang terlihat sangat kuat dan juga mengerikan, terlihat seperti raungan naga yang melesat ke arah Lee Seok-gi dengan sangat kuat. Dan untuk Lee Seok-gi yang seperti ini bukanlah apa-apa. Dia melepaskan bilah miliknya dan dengan cukup mudah Lee Seok-gi dapat memotong raungan naga itu dan juga membelahnya menjadi 2 bagian. Bahkan serangan itu pun juga dapat memotong lawannya yang ada di bawah sana. Di sini Lee Seok-gi dia juga tidak melepaskannya begitu saja. Tidak cukup dengan satu bilah, Lee Seok-gi dapat melepaskan bilah-bilah yang lainnya kepada iblis itu, yang membuat tubuh iblis itu pun menjadi kotak-kotak layaknya dadu yang memaksa dirinya harus kabur dengan kemampuan jiwa yang dia miliki. Dia pun melepaskan diri dari tubuh fisik dan mencoba untuk dapat menyelamatkan diri. Namun semua itu percuma ketika Lee Seok-gi telah melepaskan teknik penyegalan jiwa miliknya. Dan dalam sekejap iblis itu pun langsung terperangkap oleh Lee Seok-gi, yang tentunya hal itu sungguh sangat mengejutkan bagi mereka semua. Dan kan untuk harimau tua, dia nggak menyangka kalau ternyata kemampuan Lee Seok-gi dalam hal menjengkel semakin kuat.
Keluar biasa, ujar dari harimau tua. Namun untuk para player, ketika mereka melihat Luciagi yang telah mengambil last hit, membuat mereka pun berpikir apakah Luciagi akan mengambilnya semua rewardnya, pikir dari para player-player itu. Tapi ketika sistem pun muncul dan juga memberitahukan kepada player kalau misi telah selesai dan akan mulai menghitung poin kontribusi, membuat para player mereka semua langsung bahagia. Mereka semua bersorak-sorak kepada Luciagi. Mereka pun berpikir kalau sepertinya Luciagi memang tidak mengambil apa yang telah mereka perjuangkan selama ini, yang membuat mereka semua sungguh sangat senang. Tapi untuk gadis sultan ini melihat Luciagi muncul, membuat dirinya sungguh sangat antusias dan dia ingin menemui Luciagi secara langsung. Luciagi, dia ada di hadapanku. Kalau aku melewatkannya, aku tidak tahu kapan aku bisa bertemu dengannya lagi. Ujar dari gadis ini yang kini berjalan mendekati Luciagi sembari tertatih-tatih. Tapi karena memang gadis ini telah memberikan sebuah kontribusi yang luar biasa, membuat para player-player yang lainnya mereka pun mengucapkan terima kasihnya kepada gadis itu yang telah banyak memberikan kontribusi menyelamatkan mereka semua. Bahkan kini satu persatu dari mereka juga mulai menggerubungi gadis itu, yang membuat kini gadis ini dia pun tertelan dengan benda-benda kenyal, waduh, yang mantap-mantap seperti ini. Namun untuk gadis ini, dia pun ketika melihat Luciagi mengatakan sesuatu membuatnya pun terdiam. Karena Luciagi dia pun mengatakan terima kasihnya. Dimana Luciagi dia pun mengatakan dia mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang telah mereka lakukan untuk dapat menghancurkan iblis itu. Dan dimana dia juga akan memberikan sebuah hadiah kepada mereka semua, yaitu adalah sebuah perjamuan. Setelah ini selesai, maka kita akan pergi minum bersama. Ucap dari Luciagi yang tentunya mengejutkan bagi para wanita-wanita ini. Mereka semua sangat antusias dengan hadiah yang akan diberikan oleh Luciagi. Hadiah perjamuan yang membuat para ciwi-ciwi ini semakin bergairah. Sedangkan untuk wanita ini, dia semakin ingin mendapatkan Luciagi seutuhnya. Tapi para wanita-wanita yang lain ketika mereka melihat Luciagi akan mengajak minum, membuat mereka jadi tambah rusuh sendiri. Mereka semua berebut kalau mereka akan duduk dekat dengan Luciagi. Namun melihat kerusuhan dari para player-player wanita membuat Luciagi, waduh, repot nih. Dan dia akan menghentikan ini semua dan membubarkan misi dungeon ini. Baiklah semuanya, kalian harus pergi dan istirahatlah dulu. Dan kita akan bertemu lagi nanti. Ucap dari Luciagi yang ingin, ya daripada ribet nanti gitu. Ucap dari Luciagi yang akan menghilangkan dungeon ini. Dan benar kini dungeon itu pun dilepaskan oleh Luciagi. Event ini pun ditutup oleh Luciagi. Namun melihat wanita-wanita itu yang sebelumnya ribut sendiri dan juga mengatakan dan juga memanggil Luciagi dengan sebutan suami, membuat harimau tua dia pun bertanya, Luciagi, suami apa itu? Ucap dari harimau tua yang membuat Luciagi dia pun juga bingung dengan apa yang harus dia katakan. Karena kata-kata suami itu nggak ada di dalam dunia Tian Xuan. Suami itu adalah panggilan akrab untuk seseorang yang kau kenal. Ucap dari Luciagi yang membuat harimau tua, oh jadi begitu. Bisakah aku memanggilmu suami? Ucap dari harimau tua yang membuat Luciagi, apa? Tidak. Di sini Luciagi dapat menolak jika harimau tua memanggilnya dengan kata-kata itu, yang membuat harimau tua dia pun kesal kenapa Luciagi tidak mengizinkan dirinya memanggil Luciagi dengan sebutan suami, padahal dia adalah bis agung yang ada di rank 9 dan dia juga adalah murid dari seorang master yang sangat amat kuat. Jadi harusnya dia diizinkan oleh Luciagi untuk memanggil Luciagi dengan sebutan suami. Tapi untuk Luciagi, udahlah, jangan hal-hal aneh seperti itu. Udah diam aja lah. Ucap dari Luciagi yang nggak mau mendengar kata-kata itu. Sedangkan untuk Lin Ah, ketika dia melihat Luciagi telah berhasil membawa ratusan orang dan juga membiarkan mereka pergi, membuatnya pun berpikir kalau ini adalah sebuah teknik teleportasi, yang membuatnya pun bingung bagaimana bisa Luciagi dapat melakukannya. Karena teknik teleportasi adalah sesuatu yang sangat amat mengerikan, sangat sulit untuk dapat digunakan. Bahkan itu hanya dapat digunakan oleh mereka, para sekte-sekte besar, yang membuatnya pun bingung bagaimana bisa Luciagi dapat melakukannya. Apalagi dia melakukannya dengan sangat cepat dan juga instan, yang membuatnya pun berpikir kalau ini adalah hal yang sangat amat gila. Ucap dari Lin Ah. Namun di sini Lin Ah juga berpikir jika saja Luciagi masih di rank 7 aja sekuat ini, bagaimana jika dia nantinya berkembang di masa depan? Dan jika dia dapat melakukannya, apakah mungkin dia dapat mengalahkan Li Sui Feng? Ucap dari Lin Ah. Namun ketika Li Ah sedang berbicara seperti itu, di sini Luciagi tiba-tiba saja muncul, yang membuat dirinya pun langsung menyambut Luciagi. Sedangkan di dalam hati dia nggak merasakan bagaimana bisa Luciagi tiba-tiba aja muncul di sampingnya. Ini auranya semakin tipis. Ucap dari Lin Ah. Di sini Li Ah dia pun juga tahu kalau 10 hari yang lalu saja Luciagi
ada di rank 6 dan dia dapat menyingkirkan Alicia Keys dengan mudah di kala itu. Tapi untuk saat ini aku bahkan tidak berani untuk dapat menjadi musuhnya, ucap dari Lia di dalam hati. Namun melihat bocah ini yang meliriknya terus membuat Alicia Keys dapat bertanya, apa yang kau lihat? Enggak ada, ucap dari Lia. Dan dia juga mengatakan kalau Alicia Keys sungguh luar biasa. Kau benar-benar luar biasa, Master Sekte lu. Kau sebelumnya hanya ada di rank 6 dan sekarang kau ada di rank 7. Ucap dari dirinya yang perkembangan kultivasimu mengerikan. Dan hal itu pun juga nggak dibantah juga oleh Alicia Keys. Ya bisa dikatakan iya juga sih. Walaupun ya aku memiliki sistem dan juga bisa dikatakan itu sebagai sebuah cheat, tapi ya aku melakukannya dan juga mengumpulkan XP itu dengan caraku sendiri. Jadi bisa dikatakan aku ini adalah pria yang beruntung dan juga pekerja keras, bukan mengandalkan dari sistem. Ucap dari Alicia Keys. Tapi lagi-lagi harimau tua dia pun datang dan juga berbisik kepada Alicia Keys. Alicia Keys, bisakah aku memanggilmu suami? Yang membuat Alicia Keys dia pun kaget dan kesal dan dia kembali memasukkan harimau tua ke dalam gulungan ini. Udah masuk aja aku dulu. Ucap dari Alicia Keys yang kesal juga. Namun di sini Alicia Keys dia juga mengatakan, baiklah, kita lanjutkan bisnisnya. Namun mendengar Alicia Keys akan mengatakan dan juga mulai berbicara serius membuat Lin A dia langsung keringat dingin yang membuat Lin A dia pun takut jika saja Alicia Keys menyalahkan dirinya atas terlukanya 4 murid-murid ajaib ini. Tapi untuk Alicia Keys dia pun tidak membahas itu semua, justru dia kini malah mengeluarkan jiwa dari Raja Iblis dan King. Di mana Alicia Keys dia pun mengatakan kalau sebelumnya dia telah menyingkirkan Raja Iblis dan King dan ini adalah jiwanya. Ucap dari Alicia Keys yang tentunya mengejutkan bagi Lin A. Jiwanya? Ya, ini adalah jiwanya dan kau bisa memeriksanya, ucap dari Alicia Keys. Dan ketika Lia dia pun coba untuk dapat memeriksanya, iya benar, ini adalah jiwa dari Raja Iblis dan King, ucap dari Lia. Tapi di sini dia pun juga bingung bagaimana bisa Alicia Keys dapat melakukannya, karena yang dia tahu Raja Iblis dan King dia memiliki pendukung yang sangat amat kuat. Dia memiliki 3 iblis yang sangat amat mengerikan yang selalu ada bersama dengan dirinya. Dan bagaimana bisa Alicia Keys dapat melakukannya? Gila, kekuatannya jauh di atas ekspektasiku, ucap dari Lin A. Namun melihat Lin A yang masih bengong membuat Alicia Keys dia pun mengatakan kalau teknik yang sebelumnya diinginkan oleh Lin A, teknik melukis itu adalah teknik yang bukan dimiliki oleh Raja Iblis dan King. Karena sejatinya teknik itu dimiliki oleh Beast rank 8 miliknya. Dan saat ini bis itu juga telah diambil kembali oleh tetua dari sekte Purple Moon yang membuat Lin A jadi itu bukan teknik miliknya. Ya, ucap dari Alicia Keys. Di sini Alicia Keys dia pun menyerahkan jiwanya dan coba untuk dapat memeriksanya sendiri jika kau tidak percaya. Dan untuk Lin A, dia pun menolaknya. Di mana dia mengatakan kalau dia percaya dengan Alicia Keys. Jadi dia nggak perlu memeriksanya kembali. Di sini Lin A dia juga mengatakan kalau dia kali ini nggak bisa mendapatkan teknik itu. Dan dia juga nggak akan mungkin dapat mengalahkan Alicia Keys. Tentunya itu membuat dirinya, ya bisa dikatakan kalau aku ini tidak akan mungkin dapat lepas dari pengaruh Li Sui Feng. Jadi ya sudahlah, bagaimana lagi, ucap dari Lin A yang membuat Lin A dia pun hanya dapat pasrah dan ya sudahlah, gimana lagi, ucap dari dirinya. Dan apa yang akan dilakukan oleh Alicia Keys selanjutnya dengan Lin A ini akan kita bahas di part lanjutannya aja, karena memang udah mentok sama rawnya di sini aja untuk Alicia Keys. Next, Lord Summon lagi nanti sore, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.